Nah, Ya, ya. Sekarang lebih baik. nah, Ya, terima kasih. sekarang Apa lebih baik nih, Bu. kabar? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ibu sehat? Ya, Premium terus hari ini ya. Ini kenapa? sinyalnya sudah selalu semangat, Ibu. Lihat senyumnya. Kita Nanti juga dari laut jadi yang pasti muda-muda dari lebih laut semangat. dari jam 7 sampai jam 12. Sampai, jadi setiap hari masih beraktivitas seperti apa, Bu, sekarang ini? Ya, karena anak ya karyawan kan sudah separuh kerja dari rumah saja karena PSBB Mm-mm. toh. Ya, Jadi ya saya penerbangan juga sudah turun banyak sejak bulan Maret kita ya. sudah sekarang mungkin tinggal 5% saja. Mm-mm. Ya hanya bikin rencana-rencana apa, memperkirakan apa yang bisa kita lakukan ke depan, Ya, ya, apa yang harus kita rubah, apa yang harus ya, kita tambah, kita kurangi, kita ganti, kita betul. overhaul. It's total overhaul. Ya, Bukan semuanya, Bu, ya. restructure Nah, tapi is a total overhaul. iya, Saya pikir kita overall ya. semua harus berpikir seperti itu. Apa Iya, yang tadinya relevan setelah corona selesai, setelah PSBB selesai ini, it's become not relevant anymore. ya, betul. Dan ya kita semua mesti siap untuk mengganti, untuk merubah, untuk Ya, start new normal. ya. Nah, itulah Dan kenapa, Bu, eh, gimana? kenapa kita juga memilih Ibu, Bu Susi Pujastuti ini sebagai salah satu orang yang ingin kita undang di acara Pot of Luck yang diinisiasi oleh Fortuna, Bu. Karena Pot of Luck Oke, ini adalah isinya orang-orang yang punya game changing mind. Tuh, pemikiran yang oke. punya terobosan-terobosan yang luar biasa. Kita sering menyebutnya game changer begitu, Bu. Ya kita Jadi mesti makanya keep up untuk makanya sekarang berubah, kita mesti keep up ya, to move on karena ya, tidak ada corona pun kita kan setiap bulan juga harus reviewing. Setiap ya, paling minimal di kuartal 1, 2, 3 kita harus bikin bikin what had been wrong, what had been good, what we should do yes, better. Itu ya, tanpa corona. And now we have corona, krisis yang bukan cuma krisis kesehatan, tapi krisis ekonomi. So both in the yes, same time. Dan yes, ya tidak ada orang kuat, tidak ada negara kuat. Everybody is trouble. Everybody is having problem right now. Mau diakui mau tidak, ya semua everybody make mistake on coping with it. Tidak ya, ada satupun negara yang membuat solusi langsung, nobody. United States, betul, China, everybody do mistakes. Dan ya, Indonesia ya kita tidak usah pesimis, tidak usah malu, tidak usah merasa apa bahwa kita tidak doing better like any other. So ya, everybody try to do their best and maybe good for them, not good for other country. Dan ya, untuk bisnis juga ya ada beberapa bisnis barangkali yang bagus, yang online, internet ya, based, maybe still can ya, run appropriately. ya, Tapi soon or later the demand will be also down because people doesn't make money, doesn't generate more income. Dan sekarang everyone who has deposit atau saving, they gonna spend their deposit. The ya, one don't have, they will struggle to survive. Dan ya, there are so many things. Saya setiap hari coba berpikir kadang-kadang sampai, if I think today seperti ini, apakah another 2-3 days still valid? Or should I change ya, again? ya, Jadi, we are moving, seeing what's happened every day. ya, Karena saya pikir kita tidak bisa memfixkan
for the next 2 months or 3 months. It's difficult. And even to next year, it's still hard to see. Yang pasti adalah save your money as tight as possible. Okay. Don't spend anything. Don't start anything that you're not sure yet right now. Okay. Tapi Itu kalau planning palingnya is important. Thinking about it is important. Because otherwise, you will, ya saya melihat suasana sekarang ini kan kita masih meraba-raba semua. betul. Data. Nah, cuma saya melihat banyak orang berpikir sekarang ini, oh after PSBB ini a short holiday. And later PSBB berhenti, we come back. It is wrong. We cannot go back to where we were before COVID-19. COVID-19, betul. It will be totally not the same anymore. Ya. Berarti Bu Susi ini sepakat ya bahwa after PSBB ini kita akan memasuki new normal buat kita semua. Ya, bukan finish holiday going back to the work. Ya. Maybe the work is not there anymore. Iya. So you have to create the work for yourself. Yes. Yang pasti saya melihat kalau you kreatif, you business untuk basic needs of people. Food. Dari vegetables, dari bakery, dari anything creative that make people what people need to eat and what people need to be happy. I think that will be something sellable immediately. Oke. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok gitu ya Bu ya? Ya, karena saya yakin kita tidak mungkin busy lagi outside our house. Kita tidak lockdown di rumah lagi, kita tidak stay at home lagi, tetapi kita juga tidak punya banyak kegiatan di luar. See? Jadi ya ujungnya kita akan lebih banyak tinggal di rumah. Kalau orang banyak tinggal di rumah, mereka akan banyak memperbaiki rumah, better food, better design, mungkin plants, kebun, alat olahraga. People will start orientasinya juga akan berganti. Oke. Dan saya berharap Anda semua sudah harus memulai berpikir bahwa PSBB selesai itu bukan liburan selesai kembali kerja. Karena Bu. Perkiraan saya dan juga saya pikir banyak ekonom dan ahlinya itu memperkirakan job will be left at the maximum 1/3. Jadi kalau di satu kantor ada 20 orang, mungkin yang dibutuhkan kantor itu kemudian in average ya ada sektor yang oke, ya mungkin not much changing, tapi most of the sector itu mungkin hanya left sepertiganya saja. Jadi untuk tidak bermimpi, sebaiknya kita sadar bahwa maybe time to create your own job. Time to create your own business. Time to do on your own, ya. So, ya jangan pesimis juga, because when you pesimis, udah kita tidak kemana-mana, di luar juga tidak ada apa-apa. Karena kalau kayak saya ke pantai gitu kan, pantainya sepi, tidak ada orang. Kalau anak-anak muda kan senangnya rame-rame di pantai, bulan puasa, ngabuburit. Kalau yang tidak biasa juga, walaupun ke pantai, ya depres. Tidak ada orang. Untuk saya senang sekali karena tidak ada plastik, tidak ada sampah, tidak ada waternya clean kan. Itu. Jadi
Ya, saya sih melihat kita harus shape up, harus prepare, Ya, ya, harus open mind, open mind. ya, Itu ya, sangat penting. ya. Jangan terlalu I got I got to do justice. Impossible. Oke, jadi intinya Ibu tadi dari Open yang mind Ibu and ready to be flexible. betul, ready Dan to be flexible. ya, dan jangan juga terbawa oleh banyak cerita, banyak ya kadang-kadang kita pengen membuat orang optimis. Oh ya, nanti Ya, sudah ada obatnya. Ya, ya, semua ahli saat sekarang, scientist is working untuk yes. cari obat dan mencoba obat yang sudah ada dan mencari formula obat baru untuk curing yang sakit, untuk mengobati yang sakit. But you don't know how many months it will be one obat done gitu untuk coronanya sembuh gitu. Kita tidak tahu berapa bulan, mungkin tahun. Yeah. Lalu vaksin untuk menjaga yang tidak sakit. Orang berpikir akhir tahun ini impossible. Karena vaksin itu dari mulai ditemukan, dicoba, diuji coba, itu it's gonna take at least 12 months sampai 22 bulan. Betul. Jadi selama itu 1 year to 2 years ya, Bu. Ya, jadi selama itu belum ada, saya harap kita semua ya harus ready dengan cerdas. Kita mesti cerdas. Mesti smart untuk tidak melakukan hal-hal bodoh sehingga kita tertulari. Karena musuh kita bukan yang kelihatan. Virus tidak kita bisa lihat. Jadi yang kedua, disiplin. Kita harus cerdas, harus disiplin, harus konsisten. Nah, disiplin itu ya kita harus mengatur hidup kita tidak sama lagi dengan dulu. Relax, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak boleh lagi. Kita harus disiplin dalam hal kalau keluar pakai masker. Kalau kita mau melakukan sesuatu, habis melakukan sesuatu, cuci tangan. Kemudian menghindari keramaian. Kemudian ya menjauhi hal-hal yang memungkinkan kita tertular atau menulari orang lain. Nah, setelah kita disiplin, kita harus konsisten. Jangan hari ini dilakukan, besok enggak. Besok enggak. Lama. It's no more. Ya. Menarik, Bu. Sekali mau ketemu teman, wrap yourself appropriately. Also your friend. Ada prosedurnya gitu. It's not just different. Ya karena kita tidak kebal, kita belum punya vaksin. Jadi kalau didengar memang ya is crazy, tapi that's the way kalau you want to survive. Kalau Anda tidak tahan, then COVID-19 will got you. Kalau Anda kuat, it will be okay. Tapi kalau Anda tidak kuat, it's a risk. Menarik, Bu. Jadi ada beberapa hal yang saya mau underline nih, Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita memang eranya sekarang sudah berbeda. Kita mesti punya the way cara kita berpikir, kita harus berbeda. Cara kita merespon kondisi kita juga harus berbeda. Tadi Ibu sempat mention thinking, planning, and flexibility. Nah, ini dari 3 hal yang ini, Bu, apakah ini juga ada satu pemikiran keterobosan khususnya dalam bisnis yang Ibu geluti gitu, di Susi Air dan juga di seafood ya, Bu ya? Karena orang kan pasti males traveling. Betul. Ya, harus ada surat, harus bikin ini, bikin itu.
Lalu yang kedua, kalaupun dibuka juga orang masih malas traveling. Jadi ya Betul. kita akan mungkin berusaha untuk cari kargo, Yes. cari Oke. muatan-muatan yang bukan penumpang. Mm-mm. Jadi itu rencana kita. Tapi kita Oke. ya sementara belum ada movement. 1 bulan Iya. puasa kan memang logistik movement down. Yes. Ya, so ya we wait sampai nanti selesai bulan puasa and see what's Mm-mm. happen. Ya. Ya, seperti itu. So, Untuk karyawan-karyawan sendiri, Bu, baik yang di seafood processing industri dan juga kalau di seafood CCR, kita apakah sudah tidak ada seafood lagi, sudah sudah lama. tidak ada lagi, Bu? Ya. Sudah lama ya. Nah, kalau di CCR sendiri, apakah eh, kan sekarang marak ya, Bu, bisnis-bisnis yang juga terkena imbas. Pasti Ibu juga ngikutin. Apakah ini juga, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang merumahkan karyawannya, apakah CCR juga Ya harus, terpaksa mau merumahkan? tidak mau. Kita kan banyak Hmm. base yang tutup total, tidak boleh Ya, terbang, kan? ya. Ya, kita ada yang dirumahkan dengan unpaid leave, ada Hmm. yang dirumahkan dengan sekian persen salary, tapi tetap kerja dari rumah. Ya, semua harus adjust. Ya, saya berikan pilihan, kalau mereka tidak mau, ya apa boleh buat. Kalau Ya. pilot sih sudah biasa, mereka mengerti kalau tidak ada penerbangan ya unpaid leave. Nah, Ya, yang ya, ya. karyawan dalam negeri ya semaksimum mungkin kita pertahankan dengan pengurangan salary sedikit sana sedikit sini. So allowance bonus hilang, ya mau tidak mau. Itu Ya. yang saya lihat dilakukan oleh manajemen Susi Air. Oke. Tapi ya kita kalau semua yang baik tentunya nanti kembali bekerja. Ya, itu harapan Tapi kita mau semua ya, Bu tidak ya. mau kita tutup cabang yang memang tidak perlu. Ya. Hanggar-hanggar yang tadinya ada 5 hanggar di daerah, kita tutup tinggal 1. Seperti itu. Nah, Bu, Ibu kan sempat mention soal seafood processing industry yang sempat tutup. Apa ada kepikiran nggak, Bu, untuk Bu Susi untuk membuat ini jadi online? Mengingatkan sekarang apa-apa serba Ya, ke gadget dan persoalannya online. sekarang jumlah produknya sedikit, nelayan Oh. juga turun. Nanti habis lebaran, karena Mm-mm. pabriknya masih ada. Iya. Saya berpikir akan buat ya sushi brand seperti dulu Wow, kita menarik. ekspor ke Jepang, kemana. Nanti kita akan pasarkan produknya kan daily catch seafood. Betul. Mm-mm. Nanti yang pesawatnya juga jadi kerja, bawa produknya ke Jakarta kan. Ya, Ya. ya ada sih rencana-rencana seperti itu. So, tapi belum jadi. It's still premature. Iya, Masih iya, iya. embrio. So, Masih embrio ya, Bu ya. Kita ya, tunggu karena deh gebrakan-gebrakan Ibu. we have to look ya. Kita Yes. mesti lihat situasinya bagaimana. Ya, ya. Gerakan berita COVID-19 ini Belas bagaimana. ini. Betul. Dan saya sih pikir ya float plan yang float yang kita ambangkan tapi ada. Iya. So Iya. jadi nanti kita mau tarik sana atau tarik sini atau dorong ke depan, it's Mm-mm. already there. Iya. Dengan Paling nggak kita. banyak skenario, ya tidak cuma satu. So, Iya. mulai menghitung berapa manpower, berapa capital, paid capital harus untuk start, lalu advertising, marketing model apa, Ya. target customernya dulu siapa, karena Ya. kadang kalau kita produksi saja tidak pikir pasar ya tidak bisa, kita harus lihat pasarnya dulu, are they ready, Ya. berapa besar, what segment, Nah. kan harus kita hitung dulu itu semua. Setelah itu baru kita tarik ke produksi kan. Nah, setelah Oke, kita menarik, Bu. dapat pasar, dapat produksi, kita pikirkan distribusi logistiknya ini, Iya. kan. Tarik mungkin Susi Air sudah ada bagaimana kan gitu. Jadi, ya kira-kira seperti itu sudah ada. Iya. Tapi dia masih seperti itu apa gambar love ungu kuning pada Oh, iya, iya. tebang-tebang, is like that ya.
Paling nggak sudah ada planning tapi belum diputuskan gitu ya Bu ya. Kadang-kadang pusing lah. Nah Bu Susi, kita sapa teman-teman juga nih netizen nih. Banyak banget yang tadi udah komen nyapa Ibu. Tentu semuanya kangen dengan Ibu. Bahkan tadi saya lihat ada yang gini, Ibu tolong tenggelamkan corona gitu. Ya maunya, kalau tenggelam itu kan kelihatan lebih gimana. Pegangnya tidak bisa. Tapi Ibu Susi sendiri kan sibuk ya Bu ya. Saya lihat aktif banget di Instagram tuh masak sekarang. Berkebun. Ya, habis sudah hampir 2 bulan saya tidak ngapa-ngapain. Tiap hari pakai daster, tiap hari pakai pijama, pakai baju renang saja tiap hari. Oke, ya, let's do something. Masak, bikin tutut. Tapi lama-lama badannya gemuk. Sekarang saya kurang sedikit makan. Ya. Apa Bu menunya? Terakhir saya lihat itu masakannya cara membuat pindang gunung. Ya kan? Kan kakap di sop. Ya. Terus yang berikutnya ini mangmong bumbu rujak. Aduh, sampai ini ya, ngabuburit sampai. Itu Ibu belajar sendiri, nyoba-nyoba atau gimana sih Bu? Saya dari dulu suka masak. Oh, suka masak. Cerita dong Bu, apa nih menu berikutnya buat yang cocok buat buka puasa yang bisa diikutin netizen nanti? Kalau netizen kan suka manis-manis, saya tidak begitu suka manis-manis. Paling cincau yang hijau dari daun bikin sendiri. Oke. Sama kemarin ada kiriman timun besari atau timun suri dari Cirebon. Yeah. Ada petani garam yang sudah susah hidupnya, Bu. Saya punya timun 1 ton. Tolong beli 1 ton. Buat apa? Ya udah, saya suruh antar Pangandaran, saya bagiin tetangga semua orang lewat kasih, udah. Ada rencana Bu, masakan-masakan Ibu ini akan ibaratnya dijual gitu untuk orang-orang. Masakan spesial khas Bu Susi. Mungkin nanti buka kitchen di Halim ya. Ya kan bisa ya Bu ya. Kata spesial jadi 3 kali lebih mahal. Betul Bu, disiapkan di Susi Art juga. Saya ada jualan buku sama kaos untuk membantu para korban COVID-19, terutama para nelayan. Seperti saya sekarang bicara dibayar sama Anda 1 ton beras. Untuk daerah Muara Angke, nelayan sana. Tempo hari Indosat kasih 5 kemarin dari Opini ID dapat 5 ton. Saya kasih sama nelayan di Muara Gembong. Harusnya Fortuna kasih saya 10 ton. Iya Bu, nanti doakan Bu, kan dengan ini pembicaraan kita bisa galang dana bantuin nelayan. Saya jual buku tentang transformasi kelautan Indonesia. Ini banyak tentang kedaulatan laut, banyak foto saya. Banyak foto-fotonya, bagus. Siap, wow. Sama buku 1 lagi, Laut Masa Depan Bangsa. Ada 2 buku. Wow. Anda juga bisa dapat di Gramedia. Tapi kalau ordernya ke kita, harganya memang sedikit mahal, tapi ada tanda tangan saya. Wow, itu paling penting tuh. Ayo netizen nih, yang mau beli-beli nih, ayo. Lalu ada kaos juga, nanti ditanda tangan juga. Tenggelam. Oke. Betul. Ya, kata-kata Ibu yang paling fenomenal ya, tenggelamkan. Ini ininya mural yang ada di Solo. Oh, iya Bu, benar. Sama teman-temannya. Ya. Kalau netizen ada mural besar sekali 4 meter. Betul. Ya, buat di wah, ini ya.
Nah itu siapa tahu nih netizen yang mau dapat tanda tangan langsung belinya spesial ke Bu Susi ya, atau kalau ini ke Ya, toko buku Gramedia. kalau tidak mau yang murah ke toko buku Gramedia. Nah Ibu kan ini aktif sekali Bu membantu kehidupan nelayan-nelayan di sana. Bagaimana kehidupan mereka sebenarnya saat ini Bu dalam menghadapi? Saya tahu pasti struggling banget mereka karena kan aturan PSBB Ya, dan lain sebagainya. Tapi penghasilannya sedikit berkurang kalau di ya, Pangandaran. mm-mm. Uh, tapi yang dari turis jelas sangat berkurang karena rumah-rumah mereka jadi tidak ada yang sewa lagi Betul betul ya. karena turisnya tidak ada, tidak Ya. boleh. Ya tentu kita berharap Bu dengan apa yang kita lakukan hari ini di Pot of Luck dari yang diinisiasi sama Fortuna ini bisa paling nggak kita ikut membantu meringankan kehidupan para nelayan. Oke, Nah terima ini kita kasih juga ada banyak. semangat nih Bu, sama-sama Bu. Ya, Nah ini terima kita juga kasih. ada nih Bu, namanya masker Bu. Ibu Oke, sudah saya kirim nih, sesuai oke, request Ibu yang oke. warna biru katanya. Emang Ibu suka warna biru ya Bu? Kirimnya banyak karena kita orangnya banyak. Iya Bu, ini coba ke Ibu dulu, Ring nanti kalau Ibu satu suka ada kita kirim. 20 orang, ring 2 Ibu. ada 20 orang, ring 3 Ya ada Bu. 40 orang. Jadi total berapa tuh Bu? 80 ya mesti kirim ke Bu 80 Susi ya? yang karantin ya, yang selalu Iya, ya. 2 bulan ini ya datang. Oke Bu. Nah ini sebenarnya kalau Ibu lihat kalau di Fortuna ini menggerakkan namanya masker movement Bu. Ini salah satu tujuannya supaya kita kalau pakai masker kan orang selalu penuh kekhawatiran dan ketakutan ya Bu akan COVID-19. Kita pengen dengan orang pakai ini menimbulkan bahwa kita itu bersama-sama. Kita itu bersatu melawan corona. Kita punya semangat kebersamaan. Menurut Ibu sendiri gimana sih Bu gerakan ini? Is it Ya good? bagus, Kita memang membangun. tadi saya bilang kita kalau Ya. tidak mau lockdown terus-menerus di rumah Hmm. saja, takut dunia Ya. luar, ya harus pakai masker, harus Hmm. jaga jarak, Ya. social dan physical distancing. Jangan rame-rame, jauhi Ya. keramaian, cuci tangan yang rajin, sehabis dan sebelum melakukan segala sesuatu. Betul, betul. Jangan sampai ngupil, ini korek-korek mulut dan tangan sebelum cuci tangan. Karena ini kan respiratory virus kan, yang disease, ya. lewat jalan pernapasan. Dan yang paling penting juga makan sehat. Betul. Makan ikan ya Bu? Stamina badan. So kita punya, kalau stamina badan baik, saya yakin corona juga ya mungkin menyerang kita, demam sedikit kita bisa hantam balik. Makan ikan yang banyak. Iya betul Bu, sehat itu. Makan tutut, keong sawah juga enak, escargot, lalu ya kerang-kerang banyak, enak. Ya. Jadi bagaimana kita melengkapi diri kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh lah Bu ya, kurang lebih. Ya. Tapi itu kan dari hal-hal yang perlu Jadi, kita jaga corona, gitu. Kita siapapun kalau mau menang melawan corona harus punya kecerdasan. Yes. Yang kedua disiplin. Ya. Yang ketiga konsisten. Konsisten. Ya. Yang keempat empati, loving, dearly kepada semua orang. Karena kalau kita sayang, ada empati, kita juga you will be very glowing, healthy. Ya. Betul. Empati. Ya. Saya tidak tahu apa bahasanya yang bagus. Anda punya kemanusiaan dalam diri Anda dihidupkan. Humanity. Oke. Ya. Sense of humanity, empati terhadap orang, terhadap orang lain. Sayang, kasih, itu very important untuk keep you healthy, keep you strong, keep you look good. Ya. Betul Bu. When you Memang like by people, you also feel good. When you feel good, you strong. You happy, you strong, people will like you.
when people like you also feel better. Ya. Kalau you feel better, energinya juga banyak. Wah, terima kasih nih Bu buat filosofinya keren. Oh benar-benar. Jadi tidak hanya jangan sampai kita memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus mikirin orang-orang sekitar kita ya. Bagaimana kita berempati sama mereka, bisa mungkin kita bantu mereka. Kalau mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Kalau kita ikut bahagia, kita juga feel better. Begitu kan Bu? Ya, sharing itu power. Iya. A power is a share. Iya, iya. Sharing is a power. Iya, iya. Nah, menurut Bu Susi sendiri kalau ya berbagi. Yes. Nah, menurut Bu Susi kalau di Indonesia sendiri Bu ya, kalau kita lihat dari negara-negara lain yang juga sama mengalami hal yang sama, struggling dengan COVID-19, ini Bu Susi sendiri melihat kita itu udah semangatnya bersama belum sih Bu, bersatu melawan virus corona, atau ada yang kan kalau di Amerika ada juga yang menentang gitu lockdown atau PSBB. Tapi kalau di kita, apakah kita punya pemikiran yang sama, semangat yang sama seperti yang digaungkan lewat masker nih Bu? Not 100%, ada yang memang keberatan, ada yang juga memang struggle untuk mengikuti pembatasan-pembatasan. It's normal dalam sebuah negara. Nah, yang saya inginkan, kita yang tahu, kita yang madani, kita yang ngerti, kita sharing dengan baik pengetahuan kita kepada orang-orang yang tidak mengerti itu. Nah, kalau dia bukan tidak mengerti, tapi tidak mampu melakukan karena ekonomi, ya kita bantu semampu yang kita bisa. Kalau kita bisa melakukan itu, ya saya yakin semua akan baik. Sekeliling kita baik, kita juga baik. Ya. Nah, Bu, ini kan buat tiap keluarga bisa membantu tetangganya. Atau kalau kita sudah pikir satu rumah tetangga bisa bantu, kenapa tidak 10 rumah tetangga? Ya. Habis 10 rumah bisa, kenapa kita tidak pikir satu RT? Kan gitu. Ya. Tapi intinya kita harus ada inisiatif untuk sharing, untuk membantu, melihat. Iya. Besar kecil yang penting niatannya itu Ibu membantu orang-orang sekitar. Tadi Ibu bilang satu orang, lama-lama satu keluarga, satu tetangga, satu RT. Bu, ini tapi kalau kita kan ini dalam rangka tadi kita membahas soal bantuan yang bisa kita salurkan ke orang-orang sekitar ya. Kalau dalam, mungkin Ibu juga bisa bantu berbagi tips gitu Bu, buat para pebisnis, khususnya teman-teman muda, netizen-netizen yang menyaksikan acara Pot of Luck sore ini gitu. Mereka kan mungkin lagi membangun startup atau menjaga bisnis mereka untuk tetap steady gitu dalam masa-masa pandemi corona ini. Apa yang bisa dibagi Bu, tips-tips supaya mereka bisa keluar dari struggling ini? Saya sih melihat the next 2 weeks sampai hari Lebaran ini pakai untuk orientasi, so, untuk thinking deep, insight dulu. Kemudian kalau punya planning apa, mungkin sambil bisa isi waktu belajar, bisa belajar Excel sheet, belajar marketing online banyak, very cheap, banyak yang free. Ya, jadi yang gratis juga banyak, tidak semua harus subscribe. So, dan selesai Hari Raya Idul Fitri, kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Yang pasti, don't spend your money when you cannot afford it. Ya. Apa berhemat sekarang? Berhemat, oke. Ya, kemudian berpartner, barangkali mencari kawan, jangan sendirian. Yes. So ya dan itu kepikiran mungkin ya. Bisnisnya ya cari yang about basic need of people, mungkin yang bikin kenyang, yang bikin senang, yang bikin matang atau pintar gitu kan, itu hal yang mungkin kita bisa jual. Yes, wow, oke.
Itu menarik juga ya Bu ya, bahwa kita harus dituntut berpikir cerdas. Mungkin bisnis tetap ada, tapi kita harus punya keluar dengan think outside the box gitu ya Bu ya. Bagaimana kita bisa menyiasati masa-masa pandemi ini. Tapi ya itu lagi-lagi jangan spend your all money gitu ya. Yeah, right now, Enggak ya. Oke. save your money, use it Yeah. carefully. Ya. So, kalau mau bisnis, try to not high capital investment. Ya. Nah, Bu Susi, ini kalau kita melihat kan sepak terjang Ibu ini sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja 2014-2019 kan mencengangkan gitu ya Bu ya. Semua orang, saya ingat betul ya, tahun demi tahun Ibu selalu diberikan penghargaan, dari penghargaan inovatif dan kreatif, Person of the Year, sampai Sri Kandi Nekat Award, Bu. Itu bisa ceritain nggak sih, Bu? Ibu tuh merasa apa yang menjadi kualitas Ibu Susi sehingga Ibu bisa mendapatkan begitu apresiasi dari masyarakat yang begitu tinggi, media juga, Bu, dan juga dari banyak orang yang memberikan penghargaan, termasuk The BBC 100 Women. Ini saya juga, ikut bangga, Bu, gitu. Kalau menurut Ibu, apa yang membuat Ibu memiliki kualitas seperti itu? Mungkin boleh sharing, Bu. Mungkin orang pikir saya tidak terlalu banyak pikir, tapi saya orang yang banyak berpikir. Ya, saya selalu mencari, merencanakan, Ya. kemudian what the best with the best impact Ya. and a little effort. Kadang-kadang saya juga sedikit malas ada. Jadi saya lebih baik berpikir banyak sebelum doing it. Ya. Because when it's done, it's just like this and impactnya besar. Ya. Lalu maintenance free. Ya. Saya tidak suka effort to maintain too much. Oke. Sebetulnya, ya. Ya. Walaupun saya bilang harus konsisten, harus itu. Tapi a part of me saya tidak terlalu suka. Jadi biasanya saya lebih baik working and thinking hard untuk membuat sesuatu yang seperti itu. Oke. Jadi ibaratnya Ibu bilang kerja cerdas begitu ya, Bu ya? Jangan kerja keras, tapi kerja Ya, cerdas and direct, tidak bertele-tele. Saya tidak suka bertele-tele. Ya, First, betul, you're gonna betul. waste your time. The second, Yes. you're gonna lose track. Kalau bertele-tele. Kan? Oh ini, Yeah. oh ini. Then, oh tadi di mana yang ketinggalan? You lupa. Jadi Yeah. ya direct saja. So, Iya. tadi you lupa saya dapat yang bikin surprise dari Foreign Policy Magazine untuk 10 Global Thinker. Wah, iya, itu Bu. Kategorinya Security and Defense. Nah, itu aneh untuk banyak orang kan. Yes. Tapi that's exactly what I plan. Hmm. Kalau kita mau lawan negara besar seperti Tiongkok, Taiwan yang hebat dalam segalanya bicara keamanan, tidak bisa. Mereka juga perlu keamanan. Mereka juga perlu kedaulatan. Mereka haknya juga punya. Ya. Kita hantam dari pencurian ikan, selesai. Dan itu membuat Jadi itu sudah everybody backward gitu. Oke. Nah itu kenapa Bu, Foreign Policy Magazine kasihnya itu security and defense. Yes. Because it's actually go there to the point. Ya. Tapi tidak semua orang bisa analisa saya punya pikir atau banyak yang surprise atau kadang tidak mengerti. Banyak yang bilang logika saya terbalik-balik. Tapi sebetulnya tidak. Saya pikir orang lain yang terbalik. Kebalik.
Mungkin kadang-kadang saya berpikir terlalu awal, too early. Itu mistake yang sering kali saya buat. Jadi saya dulu tidak menjelaskan sama orang, kadang-kadang tidak punya kesabaran untuk jelaskan. Ibu sering nggak sih, Bu? Tadi kan Ibu lebih sering menerapkan kerja cerdas dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak Ibu terjebak sama overthinking? Why you should overthinking? Karena saya kembalikan, kalau you want to do good, you cannot do overdose. Yes. Anything over is will be bad. Yeah. Everything has to be the right amount. Yeah. Apapun yang Anda akan eksekusi, you have to make it simple and easy. Wow. Anda berpikir berhari-hari and it's too much, it's not executable, you waste your time. Yes. For what? Jadi harus implemented. Anything that you want to do, it has to be applicable. It has to be implemented. It has to be easy for people to use it. And it has to be impactable. It has to be impact value. It has to be impact result. Kalau tidak, untuk apa? Don't waste your time. Ya. Cari iPhone aja, dengerin musik selesai. Aduh, sore ini sangat bermanfaat. Saya yakin netizen nih, Bu, teman-teman yang lagi mampir gitu ya, komen, say hi sama Bu Susi, seneng banget dengerin Ibu. Tadi banyak banget ya, kita harus jadi orang di masa pandemi ini yang selalu planning, thinking, dan juga punya fleksibilitas. Dan thinking banyak boleh, tapi begitu akan do, you mesti make sure that what you think to do is implementable, applicable, likable, workable. Oke. Jadi jangan sampai juga Bu ya, ketika kita nih ada pebisnis atau teman-teman yang masih muda ini punya bisnis segala macam, terus kita mau usaha apa nih segala macam, jangan terlalu overthinking. Jadi dipikirkan benar, tapi harus yang simpel dan langsung bisa dilakukan dan berdampak gitu ya Bu ya. Ya, betul. Saya orang yang tidak mau waste time, waste energy, tidak mau lebay-lebay. Semua harus calculated. Iya. Nah, Bu, ini ada yang nanya-nanya nih, Bu. Aduh, saya tahu nih, Ibu paling gak suka ditanya yang ini nih. Apa? Kak, Ibu ada rencana, Bu, jadi... saya takut ditengahkan sama Ibu. Tapi ada nanya, saya mewakili aja, Bu, ya. Saya udah tahu Ibu gak suka dengan itu. Ada rencana, Bu, 2024. Capek, Bu, ya? Jawabnya ya? Apa? Biasa Bu, kembali ke pemerintahan. Karena semua orang kayak, Ibu kangen Ibu nih jadi menteri atau posisi yang lebih tinggi misalnya. Pemerintah itu kan bukan karir untuk saya. Iya. Tidak tahu. Saya tahu hidup saya sekarang mau jadi pengusaha itu. Ibu ada mimpi-mimpi lain Bu yang menurut Ibu yang Ibu selain ya harapan semua orang ya, Ibu gabung lagi ke pemerintahan, selain jadi pengusaha ada mimpi-mimpi lain yang pengen diwujudkan 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Untuk mempunyai lingkungan masyarakat berguna untuk masyarakat dan melihat segala sesuatu dikerjakan dengan kaidah-kaidah sustainable, lalu sustainable dan renewable. Jadi segala sesuatu tuh ya back to nature, produktif tapi sustain. Nah, itu saya pikir yang masih saya ingin, kalau saya bisa lakukan anything that I could give impact.
to Ya. people untuk mengerti ini. Menggarap Indonesia menjadi lebih environment friendly, Ya. lalu humanity juga friendly, Yes. lalu dari ya pokoknya environmentally friendly, human friendly, everything sustain and renew. Itu yang ingin saya berkontribusi di situ. Ya. Wah, ini mungkin Ibu udah mau menuju ke lingkungan hidup, Bu. Menteri Lingkungan Hidup setelah Kelautan dan Perikanan. Iya, bukan itu. Bukan aja itu. Yang sustain. Ya. Yes. Productivity yang terus-menerus supaya masyarakat tidak pernah akan miskin. Betul, Bu. Karena mereka selalu punya sumber. Dan itu preserve sumbernya, dijaga. Yeah. So they can get money all the time, every time, forever. There. Ya. Gitu. Karena kalau tidak, kita kan tidak mungkin ngasih BLT terus-menerus, ngasih bantuan terus-menerus. Kita harus membuat policy-policy yang memastikan bahwa resources, terutama renewable resources itu, is there for people to exploit in sustainable manner. Jadi selalu ada. Tidak boleh dihabiskan. Enough and more, and enough and more, and sustain. Yes. Duh, semakin banyak yang ngefans sama Ibu nantinya ini. Udah semakin banyak pendukungnya, Bu. Ini udah yang kasih love-nya banyak banget. Ada kita juga macam presidennya tidak mungkin kalau presiden dari partai. Indonesia tidak bisa independen, ada threshold, tidak bisa. Harus lewat partai. Saya bukan partai. Tuh. Kecuali mungkin wakil kali, Bu. Dihilangkan kan tidak mungkin, partainya tidak akan suka. Iya. Nah, ini mungkin ada presiden di negeri keong. Tapi semua harapannya Ibu bisa, karena semua orang mungkin mengagumi dengan keberanian, standing point yang Ibu selama ini suka tunjukkan gitu ya ke publik dalam berbagai kasus, Ibu, dalam berbagai hal. Itu mungkin yang sangat diapresiasi oleh masyarakat. Ya, terima kasih kalau masyarakat menghargai. Saya sebetulnya surprise karena saya bukan orang yang reguler. Biasanya kan masyarakat tuh thinking kalau orang tuh biasa-biasa, baik-baik. Saya tidak bisa kalau harus baik-baik menyelesaikan masalah yang tidak bisa dengan cara baik. Gitu kan. Betul. Jadi, tapi ternyata ya saya bangga dan senang dan surprise bahwa masyarakat actually mengerti yang saya lakukan. Ya. Nah, Bu, ini ada satu lagi nih, Bu. Itu membuat saya bangga bahwa masyarakat Indonesia tuh cerdas loh. Betul. Karena mereka makan ikan, Bu. Ya. Tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Selama 5 tahun saya kasih begini, takut pada. Iya, langsung mau makan ikan, Bu. Nah, sebenarnya kan ini saya juga penasaran juga, Bu ya. Ibu kan sering banget ya ngomong tenggelamkan. Itu momen seperti apa sih, Bu, yang Ibu ngerasa itu kata itu perlu gitu untuk dikeluarkan, tenggelamkan gitu. Apakah itu karena Ibu kesel? Saya tidak pernah bilang tenggelamkan. Enggak ya, Bu. Nah, nggak pernah ngomong tenggelamkan ya, Bu ya? Jarang. Kata itu bikin takut banyak orang. Yang benci sama kata itu juga ada. Ada ya, Bu ya. Siapa tuh, Bu? Siapa tuh, Bu? Pasti tahu situ. Jadi sebenarnya kata tenggelamkan itu sangat unik karena masyarakat sangat senang banget, Bu. Tenggelamkan karena Ibu nggak cuma ngomong tapi juga lewat aksi kan ada.
Nah, saya cuman penasaran saja. Mungkin netizen juga penasaran, Bu. Itu merepresentasikan ibaratnya ini, kegeraman ibu atau hanya seloroh yang tiba-tiba menjadi satu kata yang cukup fenomenal, Bu? Nah, habis mau diapain? Jadi masa mau diterbangin kapalnya ke atas? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Bu, ini kan semakin seru. Nggak kerasa kita udah ngobrol hampir 1 jam. Saya senang banget, Bu. Terima kasih buat kesempatannya bisa ngobrol. Nah, mungkin Ibu bisa kasih apa ya, Bu ya? Kalau tadi kan kita udah bicara soal bagaimana para pebisnis muda, startup maupun yang punya bisnis untuk bisa melewati masa pandemi ini. Mungkin Ibu sebagai individu, sebagai pribadi, seorang Bu Susi gitu, ada nggak Bu wejangan-wejangan buat kita semua masyarakat Indonesia, apalagi netizen-netizen nih yang menyaksikan acara ini, bagaimana kita punya mindset dan juga cara kita menghidupi masa-masa ini, masa pandemik ini dengan lebih baik lagi. Ya, tadi sebetulnya sudah 2 kali saya sebut. Yang pertama, Oh ya, selain PSBB, Bu ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Selain itu, mental. Karena ada sebagian orang yang ngerasa gini, Bu, aduh bosen ya, aduh ngapain ya gitu. Jadi mereka seakan-akan seperti putus asa begitu di dalam ya rumah. tidak boleh. Kalau putus asa, hidupnya selesai. Ya, Kalau you wanna move on, ya continue, ya harus float. Flexibility sangat penting. ya, yang tadi Optimisme ya. harus terus dijaga. Ya, Dan yang paling penting, kita harus hidup menyukai, menyayangi. Empathy itu is a big power. To go through age, period of any kind. Oke. Perang, wabah, Ya, krisis, baik rumah tangga, apa saja. Kalau kita punya good feeling, loving, itu pasti akan mudah. Empathy. yes. Kalau Anda sekarang misalnya lagi depres di rumah, udah oke. Timbang beras berapa kilo sama gula Kirim. keluar. Ada orang lewat yang kelihatannya memerlukan, why don't you go? Give it. Ya, And you feel good after that. yes. Bangun tidur, ngepel lantai atau bersihkan tempat tidur. After finish, you also feel good. Ya, So many things you can create and do good. ya, And give you good feeling. ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kita dapat banyak banget sore ini. Thinking, planning, flexibility, simple. Kalau punya bisnis tuh harus punya ide-ide tuh jangan terlalu overthinking, harus simple dan aplikatif, langsung bisa diimplementasikan. Ya kan, Bu? Ya. Semoga ini bisa membekali teman-teman semua, netizen-netizen yang udah gabung di acara Pot of Luck yang diinisiasi oleh Fortuna. Jadi nantikan juga Pot of Luck. Ibu juga ikutan dong, Bu, join sekali-kali ke Pot of Luck berikutnya. Kita ada tamu-tamu, narasumber-narasumber yang sama seperti Ibu, punya ide, pemikiran yang luar biasa sih, yang bisa dibagikan supaya semangat ini semakin terus semangat positif ini semakin terjaga di masa pandemi corona ini. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Setiap Senin jam 4 sore, jangan lupa juga beli buku-bukunya Ibu Susi. Dan kaos ya Bu. Terima kasih. Selamat berbuka puasa teman-teman. Sama-sama.